Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ummahati fillahi azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang kesekian kalinya kita diberikan Allah kesempatan sehat serta waktu luang, di mana dua kesempatan ini terkadang menjadi kesempatan yang melalaikan. Namun alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di majlis yang semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga Allah ridha atas majlis ini sehingga nantinya kita bisa menyerap, bisa belajar bersama apa yang nanti kita akan bahas di materi sesi pertemuan kali ini. Ummahati fillahi azani Allah wa iyyakum, insyaallah di pertemuan malam hari ini melanjutkan di sesi pertemuan sebelumnya, kita akan membahas terkait adab fi qiraatil Quran ataupun adab dalam membaca Al-Quran. Poin ini menjadi poin awal sebagai bentuk kesungguhan kita dalam mempelajari Al-Quran. Sebelum kita masuk ke tahap-tahap selanjutnya dalam mempelajari Al-Quran, maka wajib bagi kita harus mengetahui apa saja yang menjadi tata tertib, apa saja yang menjadi poin penting dalam kita menyikapi bagaimana kita membaca Al-Quran. Nah, malam hari ini insya Allah karena kita lihat beberapa pemaparan dari para ulama terkait rangkuman dari adab-adab dalam membaca Al-Quran. Tidak hanya kita beradab untuk memuliakan tamu, tidak hanya kita beradab kepada orang tua, tidak hanya kita beradab kepada makhluk hidup sesama kita, namun ada adab yang perlu kita tinggikan juga. Terlebih ini adalah adab terhadap kalam Allah Azza wa Jalla, adab terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, adab terhadap firman Allah yang sangat mulia yang menjadi pedoman hidup bagi kita, maka sudah semestinya kita bagi umat muslim sudah menjadi sesuatu yang di luar kepala bahwa adab-adab ini adalah adab yang seyogianya kita lakukan saat kita membaca ataupun saat kita mengawali membaca Al-Quran. Kenapa harus kita beradab? Kita tahu bahwa Bapak Ibu ummahati fillah azani Allah wa iyyakum, adab adalah suatu sikap, suatu tindakan yang sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Adab dalam bertamu, maka sekian, ada beberapa adab dalam bertamu. Adab dalam makan, adab dalam minum, adab dalam tidur, ataupun adab-adab yang ada dalam aktivitas harian kita. Maka sebetulnya Islam sangat sempurna memperhatikan, melihat aktivitas kita sebagai umat muslim, dan sudah semuanya diatur oleh agama ini, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi SAW dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Semuanya ada adab yang perlu kita lakukan. Permasalahannya, terkadang adab yang sudah ditetapkan itu kita lakukan, terkadang tidak. Tidak adanya konsistensi karena mungkin bisa jadi definisi terkait adab dari aktivitas yang kita lakukan kurang.
Nah, malam ini insya Allah kita fokus mempelajari adab dalam qiraah bil Quran, dalam membaca Al-Quran. Jadi supaya nantinya setelah kita tahu adab-adab ataupun poin-poin dalam baca Al-Quran, apa yang perlu kita lakukan dalam menghormati, dalam memberikan kemuliaan yang lebih terhadap Al-Quran, maka kita bisa lebih paham bagaimana kita bersikap dengan Al-Quran. Ketika kita bisa lebih paham bagaimana bersikap dengan Al-Quran, maka kita insya Allah mudahkan kita menjadi sahabat terdekat Al-Quran. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa menjadi orang yang Allah pilih mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak insyaallah. Afwan, apakah untuk tampilan screen yang sudah kami share terlihat jelas layar ummahat sekalian? Terlihat, Ustadz. Baik. Suara apakah mohon bisa dicek tetap masih terdengar jelas? Jelas, Ustadz. Nah, baik. Kita lanjutkan. Bab al-adab fi qiraatil Quran. Bab adab-adab dalam membaca Al-Quran. Apa saja yang akan kita pelajari terkait adab dalam membaca Al-Quran? Umahati fillah azanillahu iyyakum. Sebetulnya kalau kita bahas tentang ataupun terkait adab, maka tidak ada habisnya. Karena adab itu berkaitan dengan bagaimana kita bersikap. Bagaimana kita melakukan suatu tindakan terhadap aktivitas yang sedang kita lakukan pada saat itu. Dan adab meliputi ataupun mencakup dari awal kita melakukan suatu aktivitas hingga akhir kita selesai aktivitas. Maka di setiap poin-poin itu terdapat adab. Terkhusus dalam pembahasan ini, kita akan fokus dalam al-adab fi qiraatil Quran. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih inti, maka kita harus tahu definisi dari adab itu sendiri. Sudah sering kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa jangan sampai ketika kita mempelajari sesuatu, kita tidak memahami apa yang kita pelajari. Jangan sampai ketika kita mempelajari sesuatu, kita belum paham sebetulnya apa yang akan kita pelajari. Maka di sini langkah pertama sebelum kita masuk ke poin-poin penting terkait adab dalam membaca Al-Quran, yang pertama adalah kita harus tahu adab itu apa. Dalam kamus Al-Munjid dan juga kamus Al-Kautsar dikatakan, adab itu dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan yang akan kita bahas malam hari ini adalah adab fi qiraatil Quran. Maka bagaimana sebuah budi pekerti yang harus kita berikan terhadap Al-Quran, ya, ketika kita hendak memulai membaca Al-Quran. Jadi adab tidak sebatas hanya interaksi kita dengan seseorang atau interaksi manusia dengan manusia, tetapi adab bisa lebih umum sifatnya, baik itu berkaitan dengan fisik ataupun non fisik. Salah satunya adalah ini. Bagaimana kita beradab dengan Al-Quran, bagaimana kita berperangai dengan Al-Quran, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran ketika kita membaca. Apakah sebatas hanya duduk manis kemudian dibuka mushafnya kemudian membaca, atau perlu wudhu terlebih dahulu, atau perlu berapih-rapih terlebih dahulu, atau perlu kita berdandan terlebih dahulu seperti kita akan bertemu dengan tamu semisal. Maka perlu kita ketahui adab-adab terkait dengan qiraatul Quran. Baik.
Kita masuk poin yang pertama. Mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis, dan seterusnya. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Allah, kitab Al-Quran kepada wahai Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang murni dari kesyirikan. Surat Az-Zumar ayat 2 sampai dengan 3. Ummati fillah azani Allah wa iyyakum. Di sini Allah memberikan penjelasan bahwa Allah sebetulnya tidak butuh terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Justru kita yang butuh terhadap Allah, bagaimana kita beribadah yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat agar ataupun supaya Allah menerima ibadah kita dan Allah memberikan ganjaran kepada kita. Jadi jelas ini Allah katakan, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Perhatikan pada poin fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Kalau kita bisa beribadah secara ikhlas, secara tulus, maka maknanya adalah kita melakukan sesuatu. Memang kita mengharapkan sesuatu agar sesuatu yang kita kerjakan itu diterima. Berbeda ketika kita melakukan sesuatu dengan adanya harapan-harapan yang mungkin tidak menjadi tujuan, bahwa terima tidak terima itu urusan belakang. Nah, karena urusan niat, ummahati fillah, urusan niat ini urusan yang menjadi pokok bahasan pertama sebelum kita melakukan segala kegiatan ataupun terlebih sebelum melakukan segala ibadah. Dan pokok bahasan niat ini sangat luas sekali. Dan kita harus berhati-hati di dalam masalah niat. Dan masalah niat adalah perkara yang gaib. Hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Orang lain tidak tahu. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, tidak perlu menjudge, tidak perlu ada judgement bahwa fulan atau fulana, oh dia tidak ikhlas. Kayaknya dia tidak ikhlas, kayaknya dia tidak tulus, kayaknya dia tidak niat. Ketika menjudge bahwa ada seorang yang melakukan ibadah, terlebih orang itu sedang melakukan ibadah, ya, kemudian kita menjudge, oh orang itu tidak ikhlas kepada Allah semisal. Kita tidak tahu perkara itu, karena perkara ikhlas adalah dari dalam hati kita terhadap kepada Allah. Jadi yang tahu diri kita dengan yang di atas. Kita tahu bahwa kita ikhlas atau tidak, itu kita tahu. Karena apa kata hati itu tidak akan memberikan statement yang bohong. Lisan itu bisa berbohong, perangai, sikap itu bisa berbohong. Tapi ketika kita sudah berbicara dengan hati, ya, karena kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Nabi menjelaskan dalam hadis, beliau mengisyaratkan dengan menunjukkan di sekitar dada, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam sini, di hati. Maka permasalahan niat itu sejatinya permasalahan yang ibadah batiniyah, ibadah batin, ibadah yang tidak terlihat. Jadi kita tidak bisa mematok bahwa orang itu niat atau tidak, itu tidak. Walaupun memang terkadang ada tanda-tanda yang terlihat. Kayaknya fulan ini kok males ya. Mungkin dia niatnya sedang kurang atau sedang melemah. Sebatas itu.
Lebih dari itu kita tidak boleh masuk ke dalam ranahnya. Kita tidak boleh masuk ke dalam dapur orang itu, tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya, dan yang tahu perkara gaib adalah Allah. Dan ini termasuk dalam perkara gaib. Walaupun orang itu menyampaikan begini, saya niat, pokoknya seikhlas lillahi ta'ala, belum tentu itu lisan yang mengucapkan. Dan tidak ada orang yang bisa membaca pikiran. Ya? Tidak ada orang yang bisa membaca pikiran hati ataupun pikiran akal. Semuanya melihat dari sikap yang nampak ataupun sikap yang terlihat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ana aghna syuraka anisyirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang ia menyekutukanku dalam amalan itu dengan selainku, maka aku pun meninggalkannya dan sekutunya. Kalau dalam konteks hadis berbunyi seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hadis ini adalah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu berbeda dengan firman Allah, berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an, teks semuanya berasal dari Allah tanpa ada campur tangan Rasulullah SAW. Sedangkan hadis qudsi, wahyu itu Allah turunkan, namun teksnya Rasulullah yang membuat. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah jadikan wahyu itu Rasulullah jadikan sebuah kata-kata, jadilah hadis qudsi. Itu yang membedakan dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an, teks ataupun semuanya dari Allah, tidak dirubah sedikit oleh Rasulullah SAW. Jadi melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian langsung diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Rasulullah SAW lewat berbagai kondisi, mimpi dan sebagainya. Nah, ini jelas Rasulullah dalam hadis qudsi beliau bersabda jelas, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Jelas Bapak Ibu, jelas ummahati fillah hasanallahu wa iyyakum, bahwa Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Justru kitalah yang butuh dengan kepada Allah. Bagaimana ibadah kita diterima atau tidak. Karena itu adalah sebagai tolak ukur bekal ataupun ganjaran kita nantinya. Baik, ada pembahasan menarik dalam poin pertama, yaitu mengikhlaskan niat. Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu al-Qur'an wasalu bihil jannah qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihid dunya fa innal Qur'ana yata'allamuhu thalathatun rajulun yubahi bihi wa rajulun yastakilu bihi wa rajulun yaqra'u lillahi azza wa jalla. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain, pelajarilah Al-Quran dan mintalah surga dengannya. Sebelum datang suatu kaum yang mempelajari untuk mencari dunia. Sesungguhnya Al-Quran dipelajari orang karena 3 hal. Rajulun yubahi bihi, untuk berbangga-bangga dengannya. Wa rajulun yastakilu bihi, untuk mencari makan dengannya. Wa rajulun yaqra'u lillahi azza wa jalla, dan membacanya karena Allah. Dalam silsilah as-sahihah Syekh Al-Albani. Ummahati fillah azan ya Allah wa iyyakum. Perhatikan pada poin terakhir, fa innal Qur'ana yata'allamuhu thalathatun. Ada tiga
tipe dalam mempelajari itu. Tipe yang manakah kita untuk saat ini? Tipe yang pertamakah, keduakah, atau ketigakah? Yang pertama dan kedua adalah tipe yang tidak dibenarkan. Sedangkan tipe yang ketiga membaca karena Allah. Semoga tadarus qiraah tilawah yang sudah kita lantunkan jauh hari ataupun sebelumnya ataupun baru saja hari ini semisal, semoga Allah menerima sebagai amal soleh. Ummahat fillah azani Allah wa iyyakum. Ada pelajaran menarik dari hadis ini. Maka muncullah suatu ungkapan. Bagaimana lantas dengan orang-orang yang memberikan pengajaran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, orang-orang yang mengajar ngaji, kemudian mereka diberi upah atasnya, mereka mendapatkan keuntungan atasnya, lantas apakah termasuk dalam kategori hadis ini? Inilah pentingnya kita majelis ilmu. Jangan sampai kita membuat persepsi, membuat asumsi mandiri, membuat opini pribadi, membuat fatwa pribadi dalam membaca hadis. Karena masih banyak orang yang salah kaprah dalam memahami terkait dengan masalah niat, terkhusus bagi orang-orang yang mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempunyai ilmunya dan mereka mengajarkan kepada orang dan mereka mendapatkan upah dari yang mereka ajar. Terkadang banyak orang yang memahami bahwa orang ataupun guru ngaji, kita katakan guru ngaji, bahwa guru ngaji yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan bagaimana cara mengaji yang baik dan benar, ya, kemudian mereka mendapatkan upah, mereka mendapatkan atensi. Banyak tidak sedikit orang-orang yang memberikan komentar negatif. Masa mengajarkan Al-Quran kok dibayar? Masa iya ngajarkan ngaji kok minta upah? Masa iya mengajarkan agama kok ada atensinya, ada upahnya, ada gajinya, ada salary-nya dan sebagainya? Apakah yang seperti itu boleh? Nah, pentingnya kita mencari, menuntut ilmu dari banyak referensi. Kalau kita membaca satu hadis ini tanpa melihat referensi para ulama, maka pasti pikiran kita langsung tertuju, oh berarti orang yang mengajarkan Al-Quran itu tidak boleh mereka mengambil upah. Karena jelas Allah katakan di sini, ada tipe orang yang membaca Al-Quran itu untuk mencari makan dengannya. Maksudnya apa? Untuk mencari finansial, dalam hal finansial, ekonomi, dan sebagainya. Apakah seperti itu? Maka jawabannya tidak. Tidak sesederhana itu, jemaah. Harus kita melihat referensi para ulama salaf terdahulu, apa kata mereka terkait permasalahan ini. Tentang hukum upah bagi guru ngaji, bagi guru Al-Quran. Karena apakah mereka termasuk dalam memperjualbelikan ayat? Nah, ini masih ada orang yang berpikiran bahwa guru-guru ngaji yang berbayar itu sama dengan memperjualbelikan ayat. Hati-hati. Banyak sekali masih sampai dengan saat ini, masih dengan teknologi yang sudah canggih saat ini saja, masih ada orang yang beranggapan bahwa guru ngaji yang berbayar, yang ada upahnya, yang ada nominal pendaftaran dan sebagainya, itu adalah suatu yang tidak boleh. Tunggu dulu. Sekali lagi, jangan asal kita membuat asumsi pribadi terhadap hadis-hadis ataupun ayat di dalam Al-Quran. Karena nantinya bisa dikhawatirkan terjebak dalam opini pribadi.
yang bisa jadi opini kita tidak sama, tidak semakna dengan apa yang disampaikan oleh para ulama sebelumnya. Padahal kita siapa? Oke? Kita siapa? Begitu. Jadi sekali ummahati fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita melihat satu hadis ini maka pasti akan ada pikiran-pikiran negatif terhadap para pengajar Al-Quran yang mereka ada nominal biayanya. Maka sekali lagi tidak seperti itu. Okay? Baik, saya jelaskan di sini karena tentang poin pertama ini memang cukup panjang. Jadi kalau misal malam ini belum selesai 12 poin, maka insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi kita akan fokus, ummahati fillah, mohon bisa fokus dalam poin ini karena ini ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan agar kita bisa tidak salah arti lagi. Karena saya masih dengar sampai dengan sekarang banyak sekali yang mempunyai statement yang keliru dalam permasalahan pengajaran Al-Quran. Karena ini terkait dengan niat. Ya, karena ini dengan niat. Baik. Akan kita rinci bagaimana hukumnya seseorang yang mengajarkan Al-Quran kemudian mereka mendapatkan upah darinya. Karena mungkin sebagian dari kita ada yang mempunyai jadwal les privat, ada yang mempunyai mengajar les privat, mengaji, ada juga mungkin yang mempunyai pekerjaan menjadi guru tahfidz, guru tahsin di beberapa lembaga. Bagaimana status hukum itu? Kalau kita sekali lagi, kalau kita membaca hadis yang tadi, hadis batas membaca tanpa melihat referensi para ulama, maka kita akan stagnan. Pikiran kita tidak luas. Dan hati-hati yang seperti itu bisa mengarah ke penyelewengan makna dalam hadis. Perhatikan. Saya bacakan satu hadis. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bacakan artinya saja karena ini cukup panjang. Sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi SAW turun di suatu lembah, di mana di antara mereka ada yang terkena sengatan, entuk, kata kalau orang Jawa dientuk. Seorang penduduk dari lembah bertanya kepada mereka dengan mengatakan, seorang penduduk dari lembah bertanya ke sekelompok sahabat Nabi, apakah ada di antara Anda orang ahli ruqyah? Karena ada orang dari lembah terkena sengatan, kata penduduknya. Maka salah seorang di antara para sahabat pergi, lalu dia membacakan surat Al-Fatihah, dan setelah dia membacakan surat Al-Fatihah, dia mendapatkan imbalan seekor kambing. Kemudian sembuh. Dan dia membawa kambing ke teman-temannya, ke sekelompok sahabat Nabi tadi, sementara mereka kurang suka. Jadi si peruqyah ini datang ke salah satu penduduk yang sedang terkena sengatan. Kemudian setelah dia meruqyah salah satu penduduk yang terkena sengatan itu, kembalilah dia ke kelompoknya dengan membawa satu ekor kambing. Dan setelah dan si peruqyah ini kembali ke kelompoknya, kelompok ini tidak suka dengan dia karena dia datang dengan membawa kambing. Berarti apa? Seolah-olah ada pengharapan imbalan. Dan mereka mengatakan, apakah Anda mengambil upah dari kitab Allah? Teman-temannya bertanya ke si peruqyah, apakah Anda mengambil upah dari kitab Allah? Sampai akhirnya mereka tiba di Madinah dan mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, akhada ala kitabillahi ajra.
wahai Rasulullah, dia mengambil upah dari kitab Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab, bersabda, inna ahaqqun ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Ini Masya Allah, Rasulullah itu ahli sastra. Jadi beliau pandai sekali dalam membuat kalimat yang sebetulnya kalimat itu maknanya sangat luas dan dalam. Apa jawaban Rasulullah? Sesungguhnya yang paling berhak Anda ambil upah adalah dari kitab Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari nomor 5405. Ummahati fillah, ini hadis sahih. Jelas sahih. Kenapa? Karena riwayatnya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari salah satu ulama hadis yang mempunyai kitab Sahih Bukhari yang derajat kebenarannya di bawah Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau diurutkan kebenaran suatu kitab, yang pertama adalah Al-Quran, setelah Al-Quran adalah apa? Sahih Bukhari. Punyanya siapa? Imam Bukhari. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah semuanya sahih. Makanya dalam ilmu hadis itu sampai dibuat kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu tulisannya seperti ini. Rawahu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh dua ahli hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih maksudnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Karena saking kuatnya derajat hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Okay. Hadis yang kedua. Imam Bukhari juga yang mengeluarkan. Mohon maaf. Ada juga hadis semakna dengan hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah kitab Sahih Muslim, beliau membuat satu bab. Imam Nawawi salah seorang ulama besar di madhab Syafi'i. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Itu nama asli Imam Nawawi. Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau dari Damaskus dan beliau mazhabnya adalah Syafi'i. Yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawi yang tersebar luas di Indonesia. Beliau sampai membuat judul satu bab tersendiri di dalam kitab Sahih Muslim. Beliau beri judul namanya Babu Jawazi Akhdil Ujrah, ya, ala ruqyati bil Qur'ani wal azkar. Bab bolehnya mengambil upah atas ruqyah dengan Al-Qur'an dan bacaan zikir. Bab bolehnya mengambil upah atas ruqyah dengan Al-Qur'an dan bacaan zikir. Kesimpulannya apa? Beliau rahimahullah juga menyatakan, memberikan argumentasi, memberikan pernyataan, ini menegaskan bolehnya mengambil upah atas ruqyah dengan Al-Fatihah dan zikir, dan itu halal, tidak makruh. Demikian juga beliau melanjutkan, Imam An-Nawawi melanjutkan, beliau melanjutkan, demikian juga upah mengajarkan Al-Quran. Inilah madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan Imam Ahmad, dan sebagai ulama salaf yang lain. Disampaikan dalam syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Jadi sebetulnya secara ringkas, Ummahati fillah azan ya Allah, terkait hukum upah dalam mengajarkan Al-Quran adalah halal dan boleh. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, jumhur para ulama membolehkan. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik, tiga
mazhab fikih menyatakan boleh. Hanya satu yang menyatakan tidak boleh secara mutlak adalah Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, itu tidak membolehkan secara mutlak. Tetapi pendapat beliau tidak bisa dipegang kuat karena yang rajih, yang kuat adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama fuqaha fikih menyatakan bolehnya upah dalam mengajarkan Al-Quran. Ini bantahan terhadap orang-orang ataupun sekelompok orang yang memberikan statement negatif, judgment negatif terhadap orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan berbayar ataupun berbiaya. Justru kata Nabi, sesungguhnya yang paling berhak Anda ambil upah adalah kitab Allah. Ummahatifillah, coba kita bayangkan, kita renungkan. Ketika anak kita belajar mengaji ke salah seorang guru, ustadzah, mudabbir ataupun mudabbirah. Anak kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan baik, dengan benar atas jasa guru ngaji tersebut. Yang mereka ajarkan adalah kitab Allah, bukan yang lain. Yang mereka ajarkan bagaimana cara membaca Quran dengan baik dan benar. Maka sudah pasti kita sebagai orang tua akan memuliakan. Kenapa? Karena ada ilmu yang berharga, yaitu tata cara membaca Al-Quran, yang ilmu itu anak kita peroleh. Yang ilmu itu misalnya kita peroleh. Maka benar kata Nabi, ya, sesungguhnya yang paling berhak Anda ambil upahnya adalah dari kitab Allah. Maksudnya apa? Yang paling baik upah yang kita keluarkan untuk siapa? Untuk mereka yang mengajarkan agama ini. Untuk mereka yang mengajarkan Al-Quran. Untuk mereka yang memberikan ilmu-ilmu agama agar kita terhindar dari penyelewengan-penyelewengan. Agar kita paham bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, bagaimana cara beragama yang benar. Mereka itu yang berhak. Kenapa? Karena yang mereka kokohkan adalah kitab Allah. Maka sungguh luar biasa ketika kita bisa membantu. Misalnya kita dapat kabar para dai-dai senior yang mungkin sedang kesusahan dalam finansial, maka di situ kesempatan emas untuk kita beribadah dengan apa? Mungkin kita belum bisa mendirikan pesantren, kita belum bisa mendirikan lembaga pendidikan yang menampung banyak kemanfaatan di dalamnya, tapi setidaknya kita bergerak untuk membantu siapa? Membantu para dai yang menopang agama ini untuk disebarkan luas kepada masyarakat. Maka benar kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling berhak Anda ambil upah adalah dari kitab Allah. Yang berkaitan dengan kitab Allah, dan itu adalah suatu pengajaran, adanya jasa yang diberikan, maka berhak ada upah yang diambil ataupun ada atensi yang diberikan, walaupun guru itu semisal tidak tidak membuat nominal upah ataupun nominal jasa, semisal free atau gratis atau seikhlasnya, maka hukumnya boleh dan halal. Halal bagi guru ngaji tersebut dan juga halal bagi si pemberi yang mendapatkan keuntungan, yang mendapatkan jasa dari guru ataupun pengajar tersebut. Dan ini disepakati oleh para ulama, jumhur ulama, 3 mazhab menyatakan boleh. Dan dikuatkan oleh salah satu hadis tadi, ya,
yang dimana ada salah seorang sahabat Nabi meruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian dia mendapatkan imbalan 1 ekor kambing. Apakah dia memperjualbelikan ayat surat Al-Fatihah? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia telah memberikan jasa. Jasa apa? Ruqyah. Dia memberikan terapi ruqyah dengan terapi yang syariah, yaitu dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka ini tidak termasuk memperjualbelikan. Yang termasuk memperjualbelikan ayat dan termasuk hadis yang tadi, ini ya hadis yang ada di layar, yang termasuk tipe kedua, ada orang yang membaca Al-Quran untuk mencari makan, itu maksudnya apa? Misal ada salah seorang yang bacaannya baik, merdu, mereka melantunkan ayat suci Al-Quran, meliuk-liuk dengan lantunannya, merdu sekali kalau kita dengar, dan mereka menerima saweran. Semisal ada seorang yang membaca Al-Quran, dia hanya sebatas membaca Al-Quran, kemudian ada yang memberikan uang, seperti menyawer, ya bahasa kasarnya seperti menyawer, atau tahu-tahu ada yang memberikan uang, tahu-tahu atau lebih parahnya lagi dia meminta bayaran atas bacaan yang dia lantunkan tanpa ada jasa yang dia tawarkan ataupun dia upayakan, maka hukumnya tidak. Karena seperti saweran yang dia tidak memberikan jasa apapun, tapi dia mendapatkan untung. Nah ini yang dimaksud adalah jual beli ayat. Berbeda dengan guru Al-Quran, mereka mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Berikut dengan teorinya, dengan praktikumnya, waktu mereka sudah terpakai, energi ya, mereka terpakai, inilah jasa yang mereka berikan terhadap murid-muridnya. Maka guru ini berhak mengambil upah dari murid-muridnya. Kalaupun guru ini tidak mengambil upah, maka murid-muridnya seyogyanya ada keinginan hati untuk memberikan hadiah. Ini penjelasan dari jumhur ulama terkait bolehnya mengambil upah dari pengajar, orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, ada lagi satu hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya dia telah menghibahkan dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Mendengar ini, lalu Nabi SAW, saya tidak membutuhkan wanita. Ada seorang yang berkata, tolong nikahkan dia dengan. Ada salah seorang sahabat berkata kepada Nabi, tolong nikahkan dia dengan. Nabi SAW bersabda, berikan dia baju. Orang tadi berkata, saya tidak punya. Nabi SAW bersabda lagi, berilah dia mahar, meskipun dengan cincin besi. Lalu orang itu sedih, saya pun tidak punya, wahai Nabi. Nabi SAW bersabda, apakah Anda mempunyai hafalan Al-Quran? Orang itu menjawab, ini dan ini. Maksudnya apa? Beliau menyampaikan surat ini dan surat ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguh saya telah menikahkan Anda dengan dia dengan mahar Al-Quran yang Anda punya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah, jangan sampai disalahartikan mahar nikah itu berupa bacaan Al-Quran. Tidak. Justru keliru kalau maharnya itu bacaan Al-Quran saja. Maksudnya Nabi maksudnya di sini adalah, sungguh saya telah menikahkan Anda dengan dia dengan mahar Al-Quran yang Anda punya. Nantinya dia mempunyai kewajiban untuk mengajarkan istrinya Al-Quran. Karena mahar itu harus berbentuk jasa yang bisa menjadi ada keuntungan. Kalau sebatas membacakan Al-Quran maka belum menjadi mahar.
Jadi hati-hati ketika ada orang yang aku menikahkan engkau dengan Ar-Rahman. Itu belum menjadi mahar. Kecuali kalau suaminya itu mengajarkan, ya, istrinya belum hafal Ar-Rahman, kemudian dia mengajarkan surat Ar-Rahman sampai dia hafal, sampai dia paham tajwidnya, itu bisa dijadikan. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis ini. Oleh karena itu, komite ilmiah dan iftah, maksudnya al-lajnah daimah lil iftah, lajnah untuk memberikan fatwa. Kerajaan Saudi Arabia isinya perkumpulan para ulama yang ahli di bidangnya, memberikan fatwa bahwa lajnah daimah menetapkan bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Mereka mengatakan diperbolehkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dengan dasar Nabi SAW yang menikahkan seorang sahabat dengan seorang wanita dengan mahar mengajarkan kepadanya Al-Quran yang dimilikinya. Mengajarkan, bukan sebatas memperdengarkan bacaan. Beliau jadikan hal itu sebagai mahar. Demikian juga sahabat mengambil upah atas kesembuhan. Demikian juga dalil yang lain adalah sahabat mengambil upah atas kesembuhan dari penyakit orang yang terkena sengatan dengan sebab ruqyah membacakan surat Al-Fatihah. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya yang paling berhak Anda ambil upahnya adalah kitabullah. Fatwa ini ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala dan masyayikh yang lainnya. Fatwa Lajnah Daimah 15/96. Namun, kalau semisal ada guru tidak mengharapkan itu, dan murid memberinya dengan sukarela, maka tentunya itu lebih boleh lagi. Suatu amal soleh yang luar biasa. Jadi di sini secara hukum ini, ummati fillah azniyallahu wa iyyakum. Maka demikianlah penjelasan terkait yang tadi kita bahas, karena ini berkaitan dengan mengikhlaskan niat. Ya. Jadi mengikhlaskan niat harus betul-betul tertanam sebelum kita melakukan suatu apapun. Terlebih kita melakukan suatu ibadah. Karena hasil ibadah itu tergantung dari niat kita. Dan niat adalah ibadah batin. Ibadah yang hanya kita tahu antara kita dengan Allah. Jadi yang tahu kualitas bagaimana ibadah kita sendiri. Walaupun semisal kita melihat ada orang lain yang Masya Allah ibadahnya bagus sekali. Kita tidak tahu jemaah. Apakah beliau ini, dia itu sholat dengan betul-betul niat memang sholatnya seperti itu, atau sholat yang dibuat-buat, dan kita tidak punya ranah untuk berkomentar. Jangan menjadi netizen yang selalu berkomentar. Walaupun ada ungkapan menjadi netizen yang bijak itu baik. Tapi lebih baik kita diam ketika itu urusannya adalah ibadah seseorang. Karena itu urusan dia dengan yang di atas. Kita sebagai hamba, sebagai sesama manusia hanya mempunyai kapasitas untuk mengingatkan, memberikan nasihat, saling menasihati, saling mengajak amar ma'ruf, dan saling mengingatkan nahi mungkar untuk menyebarkan dakwah yang baik. Namun ummati fillah, dalam kita memberikan nasihat kepada orang lain tentu tidak hanya sebatas memberikan nasihat. Ada metodenya, ada metodologinya, ada caranya agar dakwah ini terjaga dengan baik. Jangan sampai dakwah ini terusak
karena oknum-oknum yang mereka niatnya baik, amar ma'ruf, tapi caranya sama. Semisal ada seorang jamaah wanita semisal datang ke salah satu masjid yang dimana masjid itu sudah penuh dengan dakwah salaf, dakwah yang mengajarkan manhaj yang benar. Dan jamaah wanitanya sudah banyak yang berkerudung panjang, sudah banyak yang syar'i, bahkan banyak yang bercadar. Ada datang seorang wanita yang mereka yang dia jilbabnya masih pendek sampai dengan sebahu mungkin masih dengan celana panjangnya, mungkin masih dengan pakaian kaosnya, tapi dia berjilbab dengan jilbab yang pendek. Jangan sekali-kali jangan sekali-kali ada di pikiran kita bahwa dia rendah, bahwa dia di bawah kita yang kita sudah bersyar'i. Belum tentu. Bisa jadi dia lebih ikhlas datang ke masjid ketimbang kita yang datang ke masjid untuk supaya dilihat orang, ini loh saya ikut kajian terus tiap minggu di masjid ini, masjid ini. Kita tidak tahu jemaah. Rangkulah dia karena dia berbeda, masih dengan jilbab pendeknya, masih dengan celana panjangnya, rangkul dia. Ajak perlahan. Tidak langsung, Mbak, mohon maaf, kalau ke masjid jangan pakai celana ya. Kalau ke masjid jangan pakai kerudung pendek ya, nggak boleh, itu haram, itu masuk neraka itu. Saya yakin setelah itu besok pasti tidak akan ada lagi di masjid. Dan yang ngomong seperti itu berdosa. Kenapa? Memutus jalan hijrahnya si Mbak tadi yang masih kerudungnya pendek. Dan kita berdosa karena mensikapi dengan tidak bijak atau tidak lemah lembut atau tidak dengan hikmah. Nah, ini banyak sekali terjadi jemaah. Ya, banyak sekali terjadi, terkhusus mereka yang masih seger-seger ya, baru kenal kajian, istilahnya baru hijrah, baru mengenal manhaj yang benar, baru ikut kajian beberapa kali, tapi sudah berani untuk keluar-keluar berkomentar sana sini dengan tidak cara yang benar. Inilah yang merusak dakwah. Akhirnya apa? Ada kesan timbul, wah orang yang bercadar itu keras ya, kasar ya. Wah dakwah salaf itu keras ya, kasar ya. Padahal dakwah salaf itu dakwah yang lemah lembut. Dakwah yang mengajak kepada kebenaran dengan bertahap. Tidak langsung harus itu juga harus berubah. Tidak. Allah saja di dalam firman-Nya mengatakan Islam ini agama yang tidak dipaksakan. Nah, kita siapa memaksakan kepada orang lain untuk berubah saat itu juga? Nah, ini yang menjadi pengingat untuk kita, terkhusus untuk jamaah akhwat, ya, karena sering terjadi di jamaah akhwat. Ya, mumpung ini forumnya ummahat, maka saya sampaikan, kalau ada oknum akhwat seperti ini, ingatkan, justru itu yang merusak dakwah salaf dari dalam. Ketika ada wanita yang masih berkerudung pendek, belum memakai gamis, masih pakai celana, rangkul, dekati, bukan dijauhi, dekati. Ajak dia untuk belajar bersama. Kita tidak perlu keluar-keluar mengeluarkan hadis, mengeluarkan ayat Al-Quran, tidak perlu. Dakwah dengan sikap. Karena kita masih murid, kita masih polib, kita masih polibah, kita masih orang murid. Kita nggak punya kapasitas untuk memberikan tausiah kepada orang lain.
Ya kalau orang itu awam, kalau orang itu ternyata sudah pintar, nah, bisa jadi kita yang kena debat. Gitu kan? Jadi ada dalam fikih dalam menyampaikan sebuah ilmu dan dakwah tidak hanya bil lisan, tidak hanya dengan lisan jamaah. Dakwah itu bisa dengan akhlak, dengan sikap, dengan kebiasaan kita, aktivitas kita. Sebetulnya ada beberapa kisah yang ini adalah kisah nyata dan itu dialami oleh istri saya sendiri, dan ini insya Allah kisah ini bisa menjadi ibrah ataupun pelajaran nantinya. Insya Allah lain waktu akan kita ceritakan. Dan karena kisah ini saya melihat langsung, ya, dan saya diceritakan langsung oleh si pemilik kisah. Jadi kisahnya nyata, bukan dari buku, bukan dari yang lain. Kalau dari buku bacaan mungkin dari orang, fulan ya, sudah banyak riwayatnya. Tapi ini langsung dari yang punya kisah. Insya Allah, kalau tidak ada halangan dan kalau tidak lupa, kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Sementara kita sampaikan poin pertama tentang ikhlas. Segala sesuatu kita ikhlasnya kepada Allah. Dan ikhlas, patokan niat kita ikhlas atau tidak bukan lewat lisan. Ya. Lisan hanya sebatas memberikan informasi bahwa bahwa saya ataupun kita sudah ingin berniat ikhlas karena Allah. Dan lisan tidak menjadi patokan utama bahwa seorang itu ikhlas ataupun sudah niat ikhlas atau tidak. Dan kita sebagai seorang hamba tidak punya ranah untuk memberikan asumsi, persepsi dan sebagainya bahwa fulan ataupun fulana ikhlas atau tidak ikhlas. Kita tidak punya ilmu tentang itu. Itu adalah masuk dalam hal yang gaib. Allah lebih tahu atas segala perkara isi hati. Lantas bagaimana kita menumbuhkan niat ikhlas karena Allah? Yaitu dengan kita mengetahui tujuan dari kita melakukan aktivitas itu. Semisal kita hendak membaca Al-Quran, kita harus tahu tujuan kita untuk membaca Al-Quran itu apa. Dari situlah niat itu akan tumbuh. Keikhlasan itu akan tumbuh. Kalau kita sudah tahu tujuannya, Masya Allah, membaca Al-Quran itu adalah suatu ibadah yang mulia dan agung. Siapapun bisa membaca Al-Quran. Ya, ingat, siapapun bisa membaca Al-Quran. Ibadah yang orang bisa melakukan adalah membaca Al-Quran. Wanita haid, ya, wanita nifas dan sebagainya boleh membaca Al-Quran. Yang tidak boleh itu memegang mushaf. Ini juga banyak sekali salah diartikan. Membaca Al-Quran untuk wanita yang sedang berhalangan boleh. Tidak ada perselisihan di antara para ulama. Tidak ada. Semuanya menyatakan boleh. Yang ada perselisihan pendapat di antara para ulama adalah bolehkah wanita yang sedang berhalangan uzur itu memegang, menyentuh mushaf. Menyentuh, bukan membaca. Kalau membaca silakan. Membaca dengan hafalan, membaca dengan membuka mushaf, membaca dengan gadget dan sebagainya, silakan. Tidak ada alasan. Maka tidak ada namanya, Ustaz, saya libur dulu karena sedang haid, libur 1 minggu. Masya Allah, 1 minggu tidak mengaji. Sudah tidak mengaji, tidak sholat, tidak puasa. Atas ibadahnya apa? Yang menjadi perselisihan adalah boleh tidak memegang mushaf. Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kesimpulannya, kita boleh memegang mushaf dengan catatan harus ada pembatas. Kita boleh memegang mushaf harus ada pembatas.
antara kulit kita dengan mushaf atau dengan Al-Quran. Jadi ketika ibu haid ingin membaca Al-Quran dan belum bisa dengan membaca secara hafalan, maka boleh memegang mushaf dengan catatan ada pembatas. Boleh dengan tisu, sapu tangan, sarung tangan, asalkan ada pembatas antara kulit dengan mushaf. Oke. Atau ada juga pendapat yang lain, boleh kita memegang mushaf dengan catatan mushaf itu bukan mushaf yang murni teks Arab. Dalam arti ada campuran bahasa lain. Misal Quran terjemah, Quran tajwid, dan sebagainya. Tapi yang jelas kesimpulannya adalah sebagai kehati-hatian kita memuliakan Al-Quran karena kita sedang tidak suci, maka bentuk pemuliaan kita terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan tidak menyentuh Al-Quran. Kalaupun ingin menyentuh, minta bukakan kepada orang lain. Atau kalau tidak ada orang lain, kita boleh buka sendiri dengan catatan harus ada pembatas. Jadi, membaca Al-Quran tidak ada alasan untuk libur. Jadi tidak ada libur membaca Al-Quran, jamaah. Ya. Ummahati fillah azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 1 jam lebih kita bersama. Insya Allah, demikian pemaparan salah satu adab dalam membaca Al-Quran di poin pertama, yaitu tentang ikhlas, niat. Insya Allah kita masih ada beberapa poin terkait adab dalam membaca Al-Quran. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sesi pertemuan berikutnya, insya Allah semoga Allah mudahkan. Sebelum kita akhiri, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Nah, dari Ibunda Sanum. Dari Bunda Sanum, beliau menyampaikan kiat-kiat istiqamah. Baik, jazakallahu khairan Ibunda Sanum. Ummahati fillah azanillah wa iyyakum. Memang terkadang iman suatu hamba bisa kuat, bisa juga lemah. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa menguat dan juga bisa melemah. Iman itu bisa bertambah banyak, bisa juga berkurang sampai iman itu habis. Kalau kita berbicara masalah iman, maka kaitannya dengan hidayah, petunjuk. Iman seseorang naik, iman seseorang turun, itu semua Allah yang berkehendak. Ketika seseorang itu bertambah imannya, maka Allah berikan dia sebuah petunjuk. Sehingga dia menjalankan ibadah, ritual ibadah, sehingga naiklah imannya. Dan kuatlah imannya. Dan rajinlah dia. Dan dia bisa istiqomah. Maka kalau ditanya apa kiat dari istiqomah, maka tidak jauh kita akan membahas masalah iman dan kita akan membahas masalah hidayah. Ikhwafillah, ummati fillah azan ya Allah wa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu jamaah
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik, 1 menit ke depan. Kita lihat fenomena yang terjadi. Seorang dai yang murtad, seorang pendeta yang mu'alaf. Allah bolak-balikkan. Yang awalnya paham terhadap agama Islam menjadi 0 imannya. Yang awalnya 0 imannya terhadap Allah menjadi terisi karena dia mu'alaf. Di luar dari ketidaktahuan kita akan kerahasiaan Allah terkait hidayah, yang perlu kita lakukan adalah doa. Maka ada salah satu doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita supaya kita membacanya. Salah satu doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini salah satu doa yang luar biasa. Pendek tapi maknanya mendalam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Maka dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, memohon agar petunjuk selalu Allah berikan kepada kita, disinilah poin agar iman kita menguat. Ya Allah, berilah hamba-Mu ini petunjuk agar supaya hamba dimudahkan dalam menjalankan segala ibadah. Allah mendengar doa kita. Kemudian Allah kuatkan iman kita dan kita akan menikmati ibadah yang kita lakukan. Ketika kita bisa menikmati ibadah yang kita lakukan, maka pasti kita akan istiqomah, konsisten. Tapi saya sudah seperti itu, saya sudah istiqomah, konsisten, kok tetap saja ada rasa malas yang menyerang. Terkadang misal 1 minggu ini saya sudah rutin sholat malam, sholat duha. Tapi kok belum bisa rutin yang maksimal, yang sempurna. Ada saja rasa malas yang menghadang ataupun yang menyerang. Jawabannya, al-insan makanil khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, jemaah. Kita itu makhluk yang Allah ciptakan. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan dengan betul kesah. Ya. Semakin beriringan naiknya level iman seorang hamba, beriringan pula naiknya ujian seorang hamba. Dan ujian seorang hamba itu berbeda dan bermacam. Ada ujiannya langsung, ujian ketidakenakan. Ada ujiannya kenyamanan, kenikmatan itu juga ujian. Ya. Hati-hati. Ketika kita sudah istiqomah, kemudian ada rasa malas, futur. Dan itu adalah suatu hal yang wajar. Karena kita manusia, terkadang lepas dari godaan syaitan. Namun, yang perlu kita ingat adalah ketika kita sudah memahami apa yang kita lakukan, insya Allah kita paham tujuannya apa. Insya Allah jauh lebih bisa istiqomah ketimbang kita tidak paham tujuan kita membaca Al-Quran itu apa. Misal contoh membaca tidak istiqomah yang membaca Al-Quran. Maka bisa jadi mungkin kita tidak paham tujuan kita membaca Al-Quran. Atau hanya sebatas saya membaca Al-Quran untuk ya supaya orang tahu kalau saya membaca Al-Quran dan saya bisa. Dan itu bukan suatu tujuan. Jadi pastikan seperti itu tidak istiqomah. Pasti tidak istiqomah. Pasti akan bolong-bolong. Karena di awal berkaitan dengan niat. Istiqomah, adanya istiqomah, maka sangkut pautnya
iman, hidayah, dan niat. Kiat-kiatnya apa? Perbaiki niat. Kuncinya itu. Kalau niat kita sudah benar, sudah baik, insya Allah, Allah mudah. Karena proses itu tergantung bagaimana kita meniati di awal. Kalau memang kita niat untuk melakukan sesuatu, prosesnya serumit apapun, pasti akan kita menikmati walaupun nikmat dalam sakit. Tapi kita akan menikmati mengalir seperti air. Karena kita tahu tujuan setelah itu, kita tahu apa. Jadi berhubungan, ada kolerasi antara niat yang baik, niat yang kuat, dan niat yang benar dengan konsistensi ataupun keistiqomahan kita dalam melakukan sesuatu. Itu yang bisa kita lihat. Karena permasalahan seorang hamba kita itu seringkali dipermasalahkan dengan niat. Apakah niat kita itu sudah betul-betul lillahi ta'ala atau masih ada unsur-unsur yang lain sehingga mengakibatkan terhambat sebuah ibadah yang kita lakukan itu. Oke. Jadi kita tengok bagaimana kualitas niat kita di awal. Apapun ibadahnya. Dan itulah kiat terbaik ketika kita ingin ibadah ataupun aktivitas kita bisa istiqomah. Setelah niat kita perbaiki, berbanyaklah doa. Karena yang memberikan istiqomah, yang memberikan keistiqomahan adalah Allah, bukan orang lain. Orang lain hanya sebatas perantara. Kita termotivasi untuk terus istiqomah itu hanya sebatas perantara. Kita melihat ada teman kita kok semangat sekali, kita ikut semangat, itu perantara. Siapa yang memberi perantara? Ya Allah juga. Mintanya sama siapa? Bukan minta sama si perantara, minta sama yang membuat perantara, minta sama yang di atas dengan apa? Doa. Dan doa adalah senjata kita yang terkuat. Dan ini sering saya sampaikan kepada orang tua dan juga jamaah kami di luar forum ini, bahwa doa yang terdekat adalah doa yang terdapat di dalam nama kita. Kan kita semua adalah orang tua yang sudah mempunyai anak, maka jangan sampai salah untuk memberikan nama kepada anak. Karena nantinya nama itu yang menjadi doa yang akan terus bersama anak kita sampai akhir nanti. Jadi setelah kita perbaiki niat, kemudian insya Allah, dan doa tidak hanya 1, 2, 3 kali. Hanya Allah yang tahu kapan doa kita dikabulkan. Mintalah terus dan merengeklah terus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu mana yang terbaik untuk kita. Bisa jadi yang kita inginkan belum tentu itu adalah kebutuhan kita. Bisa jadi yang tidak kita inginkan itu yang menjadi kebutuhan kita. Karena Allah sekali lagi alimun bidatis sudur, dan Allah mengetahui segala isi hati. Allah mengetahui segala sesuatu. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah kami batasi 1 pertanyaan saja. Terima kasih Bunda Sanung. Semoga ada manfaat dari kajian kita malam hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mari kita akhiri bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira kepada orang tua ataupun wali santri. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga Anda semuanya dalam keadaan sehat. Salam kami untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.